Halo halo Pisces, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk kabar baik dalam waktu dekat. Bisa di bulan Desember, bisa juga kapan aja kamu nonton video ini ya. Oke, sekarang kita spesifik ke karir dan usaha ya. Keuangan juga bisa. Oke, jadi kalau untuk percintaan nanti mungkin aku buatkan yang lain ya videonya. Kali ini khusus karir, usaha, dan keuangannya Pisces. Oke, Pisces. Wow. Double feminine energy. Oke, Pisces. Oke, kabar baik di karir dan usaha. Ini untuk yang energi feminin ya. Kalau kamu yang feminin, aku merasakan di sini karir dan usaha kamu itu akan lebih oke gitu ya. Kamu juga lebih kreatif. Kamu dihadapkan ke banyak pilihan. Nah, di situ kamu harus menggunakan intuisi. Nah, jadi di sini Five of Swords ini aku merasakan sebaiknya kamu itu nggak terlalu gerasak-gerusuk gitu ya. Atau nggak perlu yang kesana kemari, warawiri, berlebihan, tapi gunakanlah intuisi. Dan kelihatannya kamu akan berhasil ya kalau misalnya kamu itu melakukan segala sesuatunya dengan elegan. Banyak yang menawarkan, apakah itu mungkin pekerjaan atau ngajak join bareng bikin usaha, atau juga hal lain yang menyangkut keuangan gitu ya, dan kelihatannya prospektif. Dan ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Di sini energi feminin berperan ya, jadi sekali lagi kamu tuh nggak perlu yang beak dengkak gitu ya, nggak perlu yang berlebihan, berusaha kayak gimana gitu ya. Tapi gunakan energimu secukupnya dan secara elegan. Harus kreatif juga ya. Aku merasakan di sini kamu harus lebih kreatif. Harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Hindari pengeluaran yang nggak perlu. Kemudian juga kamu harus pintar memilah dan memilih. Karena di sini ada Seven of Cups, kemudian juga di sini ada Seven of Wands. Jadi kalau misalnya banyak tawaran, kamu harus selektif. Ya, teman-teman Pisces ini jangan nggak enakan. Karena seringnya ya, Pisces ini kan dikuasai oleh emosi. Akhirnya tuh timbul rasa kasihan, nggak enak ya, akhirnya jadi dimanfaatkan. Nah, ya kamu harus hati-hati dengan penawaran-penawaran yang datang ya. Karena nggak semuanya yang terlihat bagus itu sebenarnya bagus. Kamu harus bisa lebih peka, dan kepekaan kamu itu akan membawakan rezeki. Kreativitas kamu akan membawa rezeki. Ya kuncinya itu ya, peka dan kreatif. Kemudian ya bisa dibilang jangan mudah percaya sama orang ya, karena di sini hati-hati juga ya, banyak energi yang ingin memanfaatkan kamu. Ya jadi sepertinya mereka itu tahu ya, kamu itu orangnya generous, atau kamu itu mungkin punya banyak uang, kamu itu orangnya gampang dipengaruhi. Hati-hati ya, jangan sampai kamu akhirnya salah dalam mengambil keputusan atau salah dalam memilih. Ya misalnya kalau kamu ditawari pekerjaan, nah lebih dari satu kan bikin bingung ya, dan kelihatannya bagus-bagus semua. Di situ diperlukan kepekaan, intuisi kamu, dan kreativitas ya. Utamakan yang bisa membuat kamu lebih kreatif. Itu salah satu clue-nya. Tapi kamu juga harus lihat ya. Kamu lihat dengan data yang ada dan juga dengan hati ya, dengan perasaan, dengan feeling. Ya hati-hati di sini sekali lagi kamu harus bisa mempertahankan hak milik, mempertahankan diri kamu. Jangan sampai kamu tuh kayak udah percaya aja ya.
ya udah kamu kasih. Misalnya dia itu minta, karena ini harus ada deposit atau apa gitu ya, terus dia minta data, minta uang, hati-hati ya. Kelihatannya orangnya tuh harmless, kelihatannya orangnya tuh polos ya, orangnya tuh imut-imut. Nah, hati-hati. Justru yang imut-imut itu kadang-kadang amit-amit gitu ya. Nah, di sini ada kebingungan juga. Kalau kamu sudah sampai bingung, lebih baik kamu jangan melangkah dulu gitu ya. Kamu berhenti sebentar dan gunakan intuisi kamu. Kalau perlu kamu tanya ya kepada orang yang lebih berpengalaman. Ya, di sini aku merasakan hati-hati dengan orang yang mau memanfaatkan kamu. Jadi, ya itu sisi negatifnya ya. Sisi positifnya kan kabar baiknya kamu itu akan banyak tawaran, banyak pilihan. Kemudian juga kelihatannya keuangan juga membaik gitu ya. Mungkin di pekerjaan kamu itu meningkat. Apakah penilaian, posisi, keuangan juga ya otomatis. Nah, di situ kamu harus berhati-hati. Ya, hati-hati dalam mengelola segala sesuatunya. Pekerjaan, waktu, uang, semuanya itu ya perlu di-manage dengan baik, dan ketika kamu bisa mengatur segala sesuatunya dengan seimbang, dengan baik, maka kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, apa yang sudah kamu usahakan. Jadi kalau misalnya kamu itu mengharapkan mendapatkan bonus yang lumayan, kelihatannya bisa. Tapi ya itu kuncinya, kamu juga harus jeli dan jangan mudah percaya. Jangan serampangan gitu ya. Tetap memperhatikan, tetap waspada, kemudian juga hati-hati dengan data segala macam, jangan sampai itu bocor, jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya overall sih baik-baik aja ya, kabar baiknya kamu akan happy. Di sini ada Ten of Cups, ada kebahagiaan dalam waktu dekat. Ya kadang-kadang tidak diduga-duga gitu ya, seperti kejutan. Nah, di sini kamu ya beberapa mungkin akan mendapatkan promosi ya, atau kamu itu akan lebih mapan dari sebelumnya. Wow. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan atau clue tambahan untuk Pisces, kabar baik untuk Pisces. Wow. Oke, aku ambil semuanya ya, karena kelihatannya memang banyak pilihan itu tadi. Di sini ada Cupid, ada creative project. Nah kan, kreativitas kamu itu akan membawa kamu ke keberuntungan. There's nothing to worry about. Wow, assertiveness. Oke, Pisces. Di sini aku merasakan ya, kamu itu mungkin beberapa ada yang akan jatuh cinta sama rekan kerja, atau ada rekan kerja yang diam-diam menyukai kamu gitu ya. Kemudian kamu juga akan lebih kreatif, kamu juga diminta untuk lebih kreatif. Dan ini ya, tadi yang aku bilang, kamu tuh akan lebih mapan, tapi maksudnya tuh mapan dan juga kayak punya kontrol ya. Nah, tapi di sini usahakan supaya kamu itu lebih menggunakan energi feminin. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu controlling gitu ya. Tapi kamu perlu gitu ya untuk menyuarakan pendapat kamu, hak kamu, keinginan kamu. Nah, kemudian there's nothing to worry about. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, balik lagi, kalau misalnya kamu sekarang dalam kondisi yang kurang baik ya, artinya tuh mungkin kamu lagi galau. Nah, gunakan intuisi kamu ya. Di sini ada The High Priestess, terus ada There's Nothing to Worry About. Perbanyak berdoa, kemudian masuk ke sisi spiritual, itu juga bisa membantu. Atau kalau kamu bukan orang yang spiritual, di sini maksudnya adalah jangan terlalu menggunakan logika secara berlebihan gitu ya. Nanti akibatnya akan overthinking. Maksudnya tuh kayak
Berpikir itu boleh, segala sesuatunya tuh boleh ya kalau misalnya kamu yakin, kamu merasa sudah punya ilmunya, di atas kertas sudah oke. Tapi hidup itu kan tidak seperti itu ya. Hidup itu tidak textbook. Hidup itu penuh kejutan. Ya, jadi kamu nggak perlu kayak mendewa-dewakan apa yang terlihat, apa yang sudah kamu pikirkan dengan matang ya. Karena segala sesuatunya itu bisa berubah tanpa kita tahu gitu ya. Kok tiba-tiba bisa begitu? Itu ya di luar dari kendali kita. Tapi kamu gak usah khawatir karena sebenarnya itu tidak akan berdampak buruk buat kamu gitu loh. Jadi kalau ada gangguan-gangguan gitu ya, kayak gini tiba-tiba tuh ada motor lewat brang-brong gitu, ibaratnya ya anggap saja itu noise gitu ya, apa sih, nggak penting gitu loh. Jadi nggak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Ya kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Usaha kamu itu dihargai kok. Usaha kamu itu akan mendapatkan hasil sesuai yang setimpal. Ya, kuncinya be kreatif dan gunakan intuisi. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.